3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2 yang solih dan solihah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta tetap ya semangat belajar. Nah, dalam pembelajaran kali ini Bu Ika akan membimbing kalian belajar matematika. Sebelum kita masuk ke materi baru, Bu Ika mau tanya nih, kemarin di Skriptema 3 kalian belajar apa matematikanya? Ya, betul sekali, penjumlahan dan pengurangan. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan ada dua cara ya, yaitu cara panjang dan cara pendek. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas soal matematika yang di dalamnya ada dua operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan sekaligus. Oke, yang pertama adalah tipe kalimat matematika atau soal matematika yang ada penjumlahan dan pengurangan. Dan yang kedua adalah soal cerita yang di dalamnya juga ada operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan. Oke anak-anak, sebelum kita praktik mengerjakan soal, ada beberapa poin yang harus kalian ingat ya, atau kalian perhatikan. Yang pertama, untuk menyelesaikan soal campuran operasi hitungan ini, yang akan kita gunakan adalah cara pendek. Kemudian yang kedua, dalam menyelesaikan operasi hitungan campuran ini, kita akan menggunakan dua langkah penyelesaian. Ingat-ingat ya, pertama menggunakan cara pendek, kemudian yang kedua ada dua langkah penyelesaian. Sudah siap anak-anak? Lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 adalah 550 dikurangi 392 ditambah 145. Ingat, cara yang digunakan adalah cara pendek. Oke, langsung saja kita tulis 550 kemudian 392 ditarik garis, diberi tanda minus atau kurang. Langsung kita sama-sama ya, 0 dikurangi 2. Bisa tidak? Tidak bisa ya. Caranya sama, kita meminjam puluhan di depannya. Nah, dari 5 itu kita pinjam cukup 1 saja. Jadinya 10. 10 dikurangi 2 sama dengan berapa anak-anak? Betul, 8. Lanjut di depannya, 5 tadi yang puluhan sudah dipinjam 1, berarti tinggal 4. 4 dikurangi 9, bisa tidak ya? Tidak bisa lagi Bu. Caranya bagaimana? Kita pinjam 1 ratusan di depannya. Jadi yang tadinya 5, kita pinjam 1 ya. Kemudian menjadi 14 dikurangi 9. Berapa? Betul sekali, 5. Nah, kemudian yang paling ujung kiri, tadi 500-an sudah diambil 1, tinggal 4. Maka sekarang 4 dikurangi 3, hasilnya adalah 1. Jadi pada langkah 1, kita sudah menemukan bilangan 158. Sudah sampai sini? Lanjut ke langkah yang kedua, setelah kita menemukan bilangan 158, kita tulis ya, 158 ditambah 145. Kita tarik garis dan kita beri tanda plus atau tambah. Mari kita hitung sama-sama lagi ya. 8 ditambah 5 sama dengan 13. 13 itu angka 3-nya kita tulis di bawah, kemudian satunya yang merupakan puluhan kita simpan di atas. Kemudian 5 ditambah 4 ditambah 1 lagi, hasilnya adalah 10. 10 itu nolnya kita tulis di bawah, kemudian satunya disimpan di atasnya. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 lagi, hasilnya adalah 3. Betul sekali. Jadi kita hasilkan atau kita mendapatkan hasil akhir adalah 303. Jadi 550 dikurangi 392 ditambah 145, hasilnya adalah 303.
Bagaimana anak-anak, sudah paham semuanya? Semoga sudah paham ya. Jika belum paham bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing, oke? Sekarang kita lanjut ke soal cerita. Sebelumnya Bu Ika mau sampaikan ada satu poin lagi yang harus kita perhatikan sebelum mengerjakan soal cerita yang berisi operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Kalau tadi poin pertama adalah menggunakan cara pendek. Yang kedua, kita menggunakan 2 langkah penyelesaian. Nah, kalau untuk soal cerita ada satu lagi yang harus diperhatikan, yaitu kita harus bisa menentukan kira-kira kalimat dalam cerita tersebut harus dijumlahkan atau harus dikurangkan. Nah, untuk membantu kalian, kita punya kata kunci ya. Contoh, kata kunci untuk penjumlahan adalah tambah, jumlah, memberikan, mendapatkan. Itu artinya mengindikasi kalau kalimat tersebut harus dijumlahkan. Kemudian kata kunci untuk pengurangan contohnya adalah sisa, selisih, diberikan, atau mungkin hilang, dan sebagainya. Berarti kalimat tersebut terindikasi harus dikurangkan. Seperti itu ya. Jelas? Nah, coba sekarang kita membahas soal cerita nomor 1. Coba kita baca ya. Nomor 1 adalah Andi mempunyai 425 karet gelang. Sebanyak 250 karet gelang diberikan kepada kakaknya. Nah, ayah memberi Andi 185 karet gelang lagi. Sekarang berapa ya banyak jumlah karet gelang Andi yang dimiliki? Nah, yang pertama kita menggunakan cara pendek. Kemudian menggunakan 2 langkah penyelesaian. Yang ketiga, kita harus tahu ya, bilangan itu harus dijumlahkan atau dikurangkan. Kalimat pertama, coba ya. Mempunyai 425. Kemudian diberikan kepada. Kira-kira nih, kalau karet gelang diberikan kepada kakaknya, berarti karet gelangnya Andi akan bertambah atau berkurang? Berkurang ya. Nah, berarti langkah 1 adalah 425 dikurangi 250. Mari kita hitung bersama-sama ya. 5 dikurangi 0, hasilnya adalah 5. Kemudian 2 dikurangi 5, bisa tidak ya? Tidak bisa ya, berarti kita pinjam 1 ratusan di depannya. Jadinya 12 ya. 12 dikurangi 5 hasilnya adalah 7. Betul sekali. Nah, tadi ratusan yang 4 itu sudah dipinjam 1, berarti sisa 3. 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. Jadi langkah 1 kita sudah menemukan hasil 175. Sekarang kita lihat kalimat selanjutnya ya. Ayah memberi Andi 185 karet gelang lagi. Kira-kira ayah kan memberikan kepada Andi nih karet gelang. Berarti jumlah karet gelang Andi akan bertambah atau berkurang anak-anak? Bertambah, betul sekali. Jadi langkah kedua kita melakukan operasi hitung penjumlahan. Nah, hasil yang sudah kita peroleh tadi 175 dijumlahkan dengan 185. Ayo kita hitung. 5 tambah 5 hasilnya 10. Nolnya kita tulis di bawah, 1 puluhannya disimpan di atas. Jadi 1 tambah 7 tambah 8 hasilnya adalah 16. 6-nya kita tulis di bawah dan 1-nya kita simpan di atas. Kita jumlahkan lagi ya. 1 tambah 1 tambah 1 lagi. Jadi hasilnya adalah 3. Jadi hasil akhirnya adalah 360.
Jadi berapa jumlah karet gelang Andi sekarang? Betul sekali, 360. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke soal cerita nomor 2. Mari kita baca soalnya ya. Seorang peternak mempunyai 358 ekor ayam. Peternak itu membeli 102 ekor ayam lagi. Setelah itu ia menjual 272 ekor ayam ke pasar. Berapa jumlah ayamnya sekarang? Oke, mari kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama, kita memakai cara pendek. Yang kedua, ada berapa langkah anak-anak? Betul, 2. Dan yang ketiga, kita harus tahu ya, kalimat tersebut harus dijumlahkan atau dikurangkan. Mari kita baca lagi ya. Mempunyai 358. Nah, peternak itu membeli lagi. Berarti kira-kira setelah membeli lagi, ayamnya akan bertambah atau berkurang? Bertambah ya. Berarti langkah pertama adalah penjumlahan. 358 ditambah 102. Tarik garis, ditambah ya. Oke, kita hitung bersama-sama. 8 ditambah 2 hasilnya 10. Nolnya ditaruh di bawah, satunya disimpan di atas di tempat puluhan. Kemudian 1 ditambah 5 ditambah 0, hasilnya adalah betul 6. Selanjutnya 3 ditambah 1, hasilnya 4. Maka dari langkah 1 kita menemukan hasil 460. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita cermati kalimat selanjutnya. Peternak menjual ayam. Nah, kalau kira-kira menjual, ayamnya berarti dijual ya, akan bertambah atau berkurang ya jumlahnya? Ya, betul sekali, berkurang. Maka di langkah kedua itu kita melakukan operasi hitung pengurangan. Dari hasil langkah pertama berapa tadi anak-anak yang kita simpan? Ya, 460 kita tulis, kemudian 272 kita kurangkan. Mari kita hitung lagi anak-anak ya. Oke, yang pertama adalah 0. 0 dikurangi 2, bisa tidak ya? Tidak bisa. Berarti kita pinjam 1 puluhan di depannya, menjadi 10. 10 kurangi 2 hasilnya adalah 10 kurangi 2 hasilnya adalah 8. Oke, 8 kita tulis. Kemudian tadi yang 6 puluhan sudah dipinjam 1, jadi masih sisa 5. 5 dikurang 7, bisa enggak? Tidak bisa lagi, berarti kita pinjam 1 lagi dari depannya, menjadi 15. 15 dikurangi 7 hasilnya adalah betul 8. Ya, angka yang terakhir 4 tadi sudah dipinjam 1, jadi masih sisa 3. 3 dikurangi 2 hasilnya adalah betul sekali 1. Maka dari langkah kedua kita menemukan hasil 188. Jadi bisa kita simpulkan jumlah ayam yang dimiliki peternak sekarang adalah 188 ekor. Seperti itu anak-anak. Bagaimana, sudah paham atau belum? Jika belum paham, kalian bisa tanya wali kelas atau bisa minta tolong orang tua kalian untuk mendampingi. Dan ingat ya, matematika itu harus banyak berlatih. Semakin banyak berlatih, semakin lancar dalam berhitung. Seperti itu. Bu Ika rasa cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.